Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Dewan Juri dan yang terhormat Kakak-Kakak Panitia KKIN tahun 2023. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari tim Ekoenzim Man Pemalang. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahman Nuraini dan teman saya Winistiasi. Di sini kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Sabun Cuci Cair Serbaguna Ekoenzim yang efektif membersihkan noda dan ramah lingkungan. Masuk ke latar belakang, sampah organik adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan, baik berupa dari sampah rumah tangga, kemudian restoran, warung makan, dan lain sebagainya. Apabila dalam pengelolaan sampah ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan suatu masalah bagi lingkungan dan terutama bagi kesehatan manusia. Di sini salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah organik ialah dijadikannya suatu ekoenzim. Ekoenzim sendiri merupakan berbagai macam enzim-enzim yang dihasilkan dari jenis mikroorganisme. Ekoenzim sendiri dapat membantu mempercepat penguraian sampah organik menjadi bahan organik yang lebih stabil dan berguna. Dengan memanfaatkan limbah kulit buah-buahan menjadi ekoenzim ini, kami akan mengolahnya kembali menjadi sabun cuci cair serbaguna. Masuk dalam pembahasan masalah, kami memiliki dua. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan ekoenzim dengan bahan buah-buahan. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan sabun cuci cair serbaguna dari ekoenzim yang ramah lingkungan. Selanjutnya, Kak. Next, Kak. Masuk dalam tujuan penelitian, kami memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui cara proses pembuatan ekoenzim dari limbah kulit buah-buahan. Yang kedua, untuk mengetahui cara memproses pembuatan sabun serbaguna dari ekoenzim yang ramah lingkungan. Dan manfaat kita dalam penelitian ini yaitu untuk membantu mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang ke lingkungan sekitar dan juga kita mengurangi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang kedua, kita juga mengurangi biaya produksi sabun dengan menggunakan ekoenzim karena bahan untuk pembuatan sabun ekoenzim sendiri itu sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam kajian teori terdapat sampah organik. Sampah organik ini merupakan jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup yang dapat terurai dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Bisa berupa sayuran, buah-buahan, sisa-sisa makanan, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada ekoenzim, enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan bahan organik dalam lingkungan. Enzim ini dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan kimia konvensional untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Karena ekoenzim itu mengandung zat aktif yang berperan penting dalam proses penguraian seperti enzim protase, amilase, dan lipase. Dan sabun cuci cair, sabun sendiri merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk membersihkan dan mencuci bagian permukaan. Bahan aktif yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci cair ini disebut dengan MES atau methyl ester sulfonat. MES sendiri ini memiliki kelebihan yaitu seperti deterjensi yang lebih baik daripada air sadah, kemudian sangat mudah terurai, hemat biaya, dan meningkatkan suatu produktivitas. Dalam metode penelitian kami ini memiliki dua sumber data, yang pertama primer dan kedua sekunder. Primer itu praktek pembuatan ekoenzim dan sabun cuci cair serbaguna dari ekoenzim. Yang kedua sumber sekunder, yaitu buku, literatur, media internet, dan data yang mendukung tentang pembuatan ekoenzim dan sabun cuci cair serbaguna dari ekoenzim. Waktunya itu pada bulan Agustus sampai September 2023. Nah, tepatnya itu di Lab Kimia Man Pemalang. Nah, di sini terdapat penelitian terdahulu yang relevan. Terdapat 3 penelitian. Yang penelitian yang pertama dengan judul Pembelajaran tentang pemanfaatan limbah sampah organik rumah tangga sebagai bahan baku ekoenzim pada tahun 2021 yang ditulis oleh Lolita Endang Susilowati, Mansur Maksum, dan Zainal Arifin. Di mana salah satu cara mengolah sampah dengan memanfaatkan limbah organik segar, limbah sayur dan buah, kemudian dijadikannya produk ekoenzim. Yang penelitian kedua ini berjudul Analisis Keefektifan Ekoenzim sebagai Pembersih Kandang Ayam dari Limbah Buah Jeruk pada tahun 2019. Ditulis oleh Ahmadiyah, PH Safiti dan kawan-kawannya. Dari penelitian ini didapatkan membuat ekoenzim pembersih kandang ayam dari limbah jeruk, melakukan karakterisasi mikrobiologi ekoenzim, dan menguji efektivitas ekoenzim sebagai pembersih kandang ayam. Yang ketiga ialah produksi sabun cuci piring sebagai upaya peningkatan efektivitas dan peluang usaha pada tahun 2018 dan yang ditulis oleh Rizka Amalia, Veta Paramita, dan kawan-kawannya. Di dalam penelitian ini ditulis
dan dipaparkan tentang pembuatan sabun cuci piring cair guna untuk mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap pembelian sabun sekaligus untuk menciptakan sebuah peluang usaha yang baru. Pelaksanaan seperti yang bisa dilihat, alat dan bahan yang digunakan dan cara pembuatannya cukup mudah. Kita menggunakan perbandingan 10:1:3 dalam pembuatan ekoenzim. Setelah itu kita akan tutup dan ditutup dengan tutup botol yang sudah dikaitkan oleh selang, dan ini untuk meminimalisir terjadinya suatu ledakan. Kemudian kita tunggu selama 3 bulan, kemudian kita saring dan kita ambil filtratnya. Nah, di sini ada pembuatan sabun. Di sini juga sudah ada alat bahan yang digunakan. Caranya juga cukup mudah. Pertama, didihkan air, kemudian setelah itu kita masukkan mes, kita aduk rata, lalu larutan mes tersebut kita dinginkan sehingga suhu ruang. Kemudian kita masukkan ekoenzim, kemudian foam buster, dan kemudian ada parfum. Selanjutnya sabun cuci cair sudah jadi, kita masukkan ke dalam botol kemasan tersebut dan siap didistribusikan. Uji efektivitas sabun cuci cair dari ekoenzim. Yang pertama, air dengan potongan kain kotor, hasil pengamatannya kain masih kotor dan larutannya sedikit keruh. Yang kemudian ada larutan sabun biasa dengan potongan kain yang kotor, di mana hasil pengamatannya kain yang kotor masih terdapat noda dan larutan sedikit keruh. Yang ketiga, larutan sabun ekoenzim dengan potongan kain kotor, hasilnya kain kotor menjadi bersih dan larutan sangat keruh. Selanjutnya adalah bukti dari keefektifan sabun cair ekoenzim. Sabun cuci cair ekoenzim yang ramah lingkungan. Limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan air sebagian besar berasal dari limbah air sabun. Limbah jenis ini sangat mudah mencemari air karena mengandung senyawa yang sulit terurai seperti senyawa ABS yang biasa terdapat dalam sabun anti noda. Busa yang dihasilkan dari proses penyabunan ini akan masuk dalam air, membutuhkan waktu yang lama untuk hilang dari permukaan air. Selanjutnya, penggunaan sabun cuci cair dari ekoenzim ini juga terbukti sangat lembut di tangan. Selain itu juga menghasilkan busa yang lebih sedikit. Artinya, ketika limbah masuk ke dalam lingkungan air ini sudah lebih aman dibandingkan dengan limbah cucian yang menggunakan sabun tanpa ada campuran ekoenzim. Dan ini diharapkan dapat menggugah masyarakat tentang peluang bisnis sampah organik yang biasa kita jumpai ternyata dapat dikelola secara menguntungkan dan memanfaatkan olah-olahan sampah organik. Penggunaan sabun cuci cair serbaguna ini dari ekoenzim sebagai bahan baku dapat dilakukan baik untuk industri rumahan maupun skala industri. Nah, pada penelitian itu memiliki kesimpulan. Yang pertama, sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Yang kedua, ekoenzim memiliki beberapa manfaat, salah satunya dapat digunakan untuk bahan cuci cair. Yang ketiga, sabun cuci cair ini terbukti efektif, dapat menghilangkan noda yang menempel pada kain. Yang keempat, dengan adanya cara pembuatan sabun cuci cair ekoenzim ini dapat mengurangi jumlah sampah organik dan dapat mengolahnya menjadi yang lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Dan caranya kami diperlukan untuk tutup wadah atau botol yang lebar untuk meminimalisir terjadinya suatu ledakan. Dan yang kedua, apabila ingin menghasilkan enzim yang lebih berkualitas, ekoenzim yang lebih berkualitas, kita juga bisa menambahkan daun pandan dan daun serai agar menghasilkan aroma yang lebih segar. Dan yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pemanfaatan. Sekian dari kami. Ibu Din, izinkan kami memberi pantun. Ibu Dina membawa bonsai, Kalau duduk makan strawberry. Semuanya sudah usai. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian untuk presentasinya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama juri kita. Kepada Kak Aira, disilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya, inovasi ekoenzim dari adik Malang. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang tadi bahwasanya dijelaskan waktu bagian proses pembuatan, ada adiknya menjelaskan ada formula perbandingan dari ekoenzim ini 1:3. Itu kenapa perbandingan formulanya 1:3 ya? Oke. Untuk yang pertanyaan kedua, saat ini kan banyak sekali kompetitor sabun cuci baju yang sejenis ya. Dan tentunya masyarakat awam ini masih belum tahu apa itu ekoenzim, sedangkan target adik-adik ini nantinya ke depannya
baju dari ekoenzim bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu bagaimana nantinya masyarakat bisa teredukasi untuk menggunakan produk sabun cuci baju ekoenzim buatan adik-adik ini, terus langkah strategi apa yang kalian lakukan? Oke, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan yang dari kakaknya. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya kita menggunakan perbandingan 10:1:3. Ya, di situ terdapat air, gula jawa, dan juga limbah dari kulit buah-buahan. Nah, kita mengambil perbandingan ini karena pada penelitian sebelumnya juga mengambil dengan perbandingan yang sama. Nah, sehingga hasil ekoenzimnya ini tuh menjadi lebih baik gitu, Kak. Nah, untuk yang kedua itu bagaimana untuk masyarakat luas itu kenal dengan produk kita dan bagaimana strateginya. Nah, pertama kita akan mengenalkan kepada masyarakat luas kita dulu yang dekat-dekat dengan anak dulu ya. Kita memperkenalkan bahwa sabun itu benar-benar efektif untuk menghilangkan noda yang ada di baju dan sangat ramah lingkungan. Nah, jika masyarakat sekitar sudah mengenalnya, baru kita publikasikan ke masyarakat luas, bisa di luar kabupaten maupun di luar provinsi. Nah, kita juga dipublikasikan ke media-media internet mungkin bisa, supaya lebih banyak masyarakat luas yang mengenal produk kita yang efektif ini. Dan kita juga bisa kita akan memperkenalkan bagaimana ekoenzim itu di lingkungan sekitar sini, Kak. Kayak kita membuat ini dan kita tunjukkan apa sih manfaat dari ekoenzim ini gitu. Sudah terjawab, terima kasih untuk paparannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk teman-teman peserta bisa ditutup untuk presentasi dan tanya jawabnya, silakan. Baik, terima kasih atas sesi pertanyaan jawabannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta terima kasih atas kehadirannya hari ini dan dipersilakan untuk live. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.